Ustadz Zaki Amdullah Al-Hafiz, Bilal, Saudara Muzaki dan Subiat Nur. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ahmad Taqiyuddin LC yang mengisi ceramah hari ini berjudul Zakat sebagai Solusi Masalah Kemiskinan. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, yang mana insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun mungkin di antara kita atau saudara kita yang hari ini diuji dengan sakit, kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat usia, nikmat umur, dan juga nikmat yang sangat besar, nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya nikmatul istiqamah sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya prinsip kesolehan yang diajarkan di dalam syariat adalah hablum minallah wa hablum minanas. Al-Imam Amin Asy-Syinkiti mengatakan la yakunul abdu salihan, seorang hamba itu tidak bisa dikatakan soleh sampai betul-betul baik hubungan dia dengan Allah serta baik hubungan dia dengan sesama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk kita ibadatus salat agar hubungan kita itu baik dengan Allah. Salat yang kita lakukan inti daripada tujuannya bagaimana kita itu mampu berkomunikasi secara baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada syariat yang lain berupa zakat. Zakat di sini bagaimana melatih kita untuk berbuat baik kepada sesama. Dan tentunya kalau kita bicara tentang zakat Bapak Ibu, di sana ada zakatul fitri atau zakatul fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Kemudian ada zakatul mal yang dikeluarkan di setiap tahunnya. Walaupun ada jenis zakat mal yang dikeluarkan tidak setahun ya Pak. Ya, seperti zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, tentunya dengan syarat mencapai nisabnya. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi perbedaan para ulama, apakah ada zakat profesi atau tidak, ada selang pendapat antara para ulama. Tapi ala kulli hal, zakatul mal itu adalah zakat yang diwajibkan kepada mereka orang-orang yang sudah terpenuhi syaratnya Pak. Bukan hanya zakat fitri,
zakat fitrah. Zakat mal di sini Masya Allah. Dan kalau kita bicara tentang zakat di sini, banyak faidah dan hikmah yang berada di balik syariat zakat ini. Di antaranya apa Bapak Ibu? Zakat itu tutahhiru zakatu nafsal muzaki minasyuhi wal bukhli. Yang pertama, zakat itu mampu membersihkan jiwa mereka, orang-orang yang mengeluarkannya dari apa Pak? Dari penyakit yang bahaya sekali seperti penyakit hati berupa kikir dan tamak terhadap dunia. Ya, ini suatu terapi yang luar biasa di mana kita itu memang dititipi oleh Allah. Dalam penciptaan kita itu apa Pak? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir ila akhir ayat. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, kemudian dititipkan di hati kita rasa senang terhadap dunia. Lah kalau ini lebih dominan mengkhawatirkan. Karena seorang mukmin yang jiwanya bersih tentunya apa Bapak Ibu? Cirinya bagaimana ia mengutamakan kehidupan akhiratnya dibandingkan kehidupan dunia. Sedangkan kalau kita itu tidak mampu mengelola hati kita, maka hati kita akan masuk di dalamnya cinta terhadap dunia. Dan uniknya Bapak Ibu, hati yang kita miliki ini terkadang tidak mampu mengumpulkan cinta terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat secara seimbang. Di mana masuk di situ cinta dunia, cinta akhirat tergeser, itu masalahnya. Makanya salah satu cara untuk menjadikan hati kita bersih dari sifat kikir cinta dunia yang berlebihan adalah mengeluarkan zakat yang wajib kita keluarkan. Kemudian zakat ini juga di antara hikmahnya tutahhiru nafsal fuqara minal hiqdi wal hasad. Ini juga bicara tentang sosial Bapak Ibu. Zakat itu di antara fungsinya apa? Membersihkan hati. Siapa Pak? Bukan muzakinya, bukan orang yang mengeluarkan zakat, tapi bagi mereka orang-orang yang menerimanya dari kalangan fuqara dan masakin Pak. Dari penyakit apa? Dari penyakit iri, dengki, ya, hasad, dan ini juga bahaya. Ini Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Islam perhatikan tentang hal ini. Bagaimana kita, misalnya sebagian kita yang diberikan keberuntungan oleh Allah, diberikan kelebihan Masya Allah. Prinsipnya berbagi pertama, jelas Bapak Ibu. Ada yang bagian wajib zakat fitri, zakat mal wajib, kemudian kelebihannya sunnah, sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana di dalam Islam itu saling menjaga rasa Pak. Maka orang kaya itu nggak sembarangan kemudian menampakkan kekayaan ditonton oleh banyak orang. Sehingga kalau Bapak Ibu mengkaji fikih, nanti kita akan dapatkan ketika pembahasan di awal tentang kitab Toharoh, ketika dibahas tentang air, setelah air Pak, tempatnya yang disebut dengan inak bejana. Satu poin pembahasan dalam bejana di situ, dilarang seorang mukmin, seorang muslim memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apa hikmahnya? Para ulama menjelaskan di antaranya Bapak, supaya menjaga hati orang-orang fakir, orang yang tidak mampu. Sebagian mereka tidak mampu makan dan minum secara layak, tapi melihat sebagian orang apa? Gelasnya terbuat dari emas, piringnya dari emas, gelasnya dari perak. Ini menyakitkan. Makanya Masya Allah, flexing, memamerkan kekayaan ini juga harus diperhatikan. Memang dalam syariat ada satu ayat yang mengajarkan kepada kita apa Bapak Ibu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa maknanya? Hendaklah terhadap nikmat Allah kita tuh menceritakan Pak, agar kita tuh menampakkan Allah tuh maha baik. Maka jangan sering-sering kita tuh mengeluh, tampakkan bahwa Allah tuh baik. Alhamdulillah kita punya baju baik, Allah yang ngasih. Alhamdulillah sudah makan, alhamdulillah, kan gitu Pak. Tetapi ingat, ketika menampakkan nikmat ini akan menimbulkan hasad, iri, dengki di hati orang fakir, tahan Pak. Flexingnya seperti ini haram hukumnya. Maka jangan bercerita tentang kekenyanganmu di hadapan orang-orang yang lapar. Jangan ceritakan kesehatanmu di hadapan orang-orang yang sakit. Oleh karena itu Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan nasihat pada anaknya, yaitu Nabi Yusuf, ketika menceritakan tentang mimpinya. Ada matahari dan bulan serta 11 bintang itu sujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub paham, ini berita baik dari Allah. Ini isyarat baik. Takwil mimpinya akan baik Pak. Apa pesannya? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, takutnya iri. Di sini Bapak Ibu. Taib, kita lanjutkan. Kemudian zakat itu juga di antara hikmahnya menjadikan harta kita semakin barokah. Alhamdulillah. Ya. Zakat insya Allah menjadikan harta kita semakin barokah. Barokah itu belum tentu dilihat dari sisi banyaknya ya Pak. Walaupun kadang banyak itu sebagai tanda, salah satu tanda barokah, tapi tidak mutlak. Makanya Anas bin Malik didoakan keberkahan umurnya, keturunannya, hartanya. Akhirnya apa Pak? Anas bin Malik sahabat Nabi didoakan oleh Nabi seperti itu. Kebun kormanya itu berbeda dengan kebun korma para sahabat yang lain.
kebun kurmanya setahun buahnya 2 kali, kalau yang lain cuma sekali. Tetapi keberkahan bukan hanya tentang banyak jumlah, tapi menambah kebaikan atau tidak untuk kehidupan kita. Tapi barakallahu fikum, kemudian zakat itu juga sebagai solusi, sebagai tema kita malam hari ini, solusi untuk menghadapi kemiskinan, Pak. Ya, walaupun kemiskinan itu sunatullah, pasti ada orang miskin, makanya ada syariat zakat. Namun ini masya Allah, zakat itu solusi, Pak. Dan ini pernah terjadi satu peristiwa yang luar biasa di dalam sejarah Islam. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang adil, memberlakukan konsep ekonomi yang bagus, yang baik, termasuk bagaimana memaksimalkan potensi zakat di sini. Sampai pada zaman beliau itu tidak didapatkan dan sangat sulit didapatkan orang-orang fakir dan miskin yang menerima zakat, Pak. Pada zaman beliau susah itu, nyari orang fakir, nyari orang miskin. Apakah kemudian beliau perlu 20 tahun? Ternyata tidak, Pak. Apakah perlu 10 tahun membangun seperti itu? Ternyata tidak. Dalam sejarah beliau hanya memerlukan waktu 2 tahun sekian bulan. Sehingga pada waktu itu tidak didapatkan orang fakir, orang miskin yang menerima zakat. Akhirnya zakat dialihkan pada bagian yang lain. Yang punya hutang dibayarin. Bahkan bantu orang-orang yang orang-orang yang ingin bebas dari perbudakan, dialihkan ke asnaf yang lain. Asnaf mustahik zakat dari kalangan fuqara dan masakin habis waktu itu. Ini fakta sejarah Bapak Ibu. Makanya coba kita lihat tentang apa yang dilakukan oleh beliau dalam hal ini. Ada beberapa langkah gerakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, memaksimalkan pemasukan negara. Di antaranya zakat, jelas di zakat. Dan Bapak Ibu, zakat ini bukan kezaliman ya Pak, bukan kezaliman, hanya dikeluarkan dari mereka orang-orang yang sudah memenuhi syaratnya, tidak semuanya. Ya, dan bahkan para petugas zakat itu tidak boleh memaksa untuk mengambil harta yang paling bagus. Mu'adz bin Jabal bahkan diingat oleh Rasulullah, fattaqi da'watal madlum, hati-hatilah wahai Mu'adz bin Jabal terhadap doa orang terzalimi. Hadis ini bicara tentang apa? Pesan Rasulullah ketika mengambil zakat, jangan menzalimi orang yang diambil zakatnya. Kemudian ada kharaj, ada tanah negara yang digarap oleh warga baik Islam ataupun non-Islam, kemudian ada hasilnya. Kemudian ada jizyah, upeti, ada ghanimah dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau itu tidak mempersulit masyarakat rakyat dengan pajak. Ini juga catatan penting, khususnya para pedagang. Ternyata fakta sejarah, Umar bin Abdul Aziz itu tidak mempersulit rakyat dengan pajak. Ini juga catatan Bapak Ibu. Ya, potensi zakat, kharaj, jizyah dan semisal dimaksimalkan, kemudian tidak menyulitkan masyarakat dengan hal ini. Kemudian langkah beliau diantaranya adalah menindak keras para pegawai korup. Sesaat setelah setelah dibaiat malam harinya itu, zuhurnya ya pada subuh, pagi pada subuh dibaiat, zuhurnya kemudian beliau pidato. Apa yang beliau sampaikan? Hendaklah kezaliman itu dikembalikan, hak-hak orang yang zalim dikembalikan, Pak. Kemudian pejabat-pejabat korup dipecat semua waktu itu. Masya Allah, ini juga langkah beliau rahimahullah ta'ala. Dan lebih daripada itu, ternyata Umar bin Abdul Aziz Bapak Ibu memberikan contoh keteladanan. Makanya kita semuanya kaum muslimin berharap mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk para pemimpin kita dan anak-anak kita, mudah-mudahan siap untuk melanjutkan generasi pemimpin untuk masa yang akan datang Bapak Ibu. Karena di antara doa kita Bapak, waj'alna lil muttaqina imama. Maka orang-orang baik jangan sembunyi, ayo tampil orang-orang baik. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, masya Allah Bapak Ibu, pernah disebutkan dalam fakta sejarah sebuah riwayat, ketika Umar bin Abdul Aziz itu berada di kantornya, berada di kantor kerjanya, datanglah anak laki-lakinya kepada beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ayah, aku ingin bicara empat mata denganmu. Oke, kamu ingin bicara tentang apa? Apakah tentang negara atau tentang keluarga? Tentang keluarga, tentang masalah keluarga, wahai ayah. Tiba-tiba lampunya dimatikan, gelap-gelapan, Pak. Loh, wahai ayah, kenapa kok lampunya dimatikan? Nah iya, ini lampu dinyalakan untuk negara. Ini dibiayai oleh negara, minyaknya dari uang negara. Kamu ingin bicara dengan ayah masalah keluarga. Masya Allah. Andaikan para pemimpin kita seperti ini gimana Pak? Luar biasa, Masya Allah. Maka ini bukan masalah hanya zakat, tapi bagaimana langkah kita kaum muslimin mudah-mudahan juga didukung oleh negara. Jadi bagaimana memanfaatkan Bapak Ibu,
potensi-potensi pemasukan negara, bukan hanya pajak aja Pak, tapi potensi-potensi yang lain. Itu pemasukannya secara baik, insya Allah kalau kita sesuai dengan syariat, insya Allah akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari mana kita mulai? Dari kita. Maka masjid ini ada panitianya. Makanya para ulama mengatakan panitia masjid memang panitia Pak, bukan masuk kategori amil, panitia. Mengumpulkan zakat untuk melatih kita Bapak Ibu. Ayo zakat fitrah. Ini waktunya juga tinggal sebentar lagi, zakat fitrah, zakat mal. Setidaknya masjid itu fungsinya bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi kedua, tempat kajian ilmu penting. Ketiga, kalau bisa sebagai pusat ekonomi umat. Masya Allah. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari masjid kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita, menjadikan keluarga kita, dan secara umum negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.